Salam, jumpa kembali di channel saya, Bijak di Akhir Zaman. Saudara, pada saat ini kita akan membahas mengenai rapture atau pengangkatan dan penyingkiran. Siapakah yang akan rapture? Siapakah yang akan disingkirkan? Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, di dalam Wahyu pasal 12 ini ada 3 tokoh yang kita lihat bersama, yaitu perempuan, naga, dan seorang anak yang dilahirkan dari perempuan itu. Nah, Alkitab berbicara seringkali menggunakan simbol-simbol, dan untuk menerjemahkan simbol-simbol itu, kita harus melihat simbol-simbol itu di dalam ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab. Jadi ada ayat yang kita tidak mengerti, kita harus lihat ayat yang lain yang mendukung dari ayat-ayat yang tidak kita mengerti itu. Di dalam Wahyu 12, di situ ada diceritakan mengenai seorang perempuan, saudara, yang bercirikan perempuan ini berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Siapakah perempuan ini? Ya. Saya menafsirkan, saudara, perempuan ini adalah suku Israel, saudara, karena di dalam Kejadian 37 ayat 9, saudara. Ya, saya bacakan dari ayat 9 saja ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Saudara, di sini Yakub menegur Yusuf yang mengatakan bahwa mimpinya itu seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya dan istrinya dan anak-anaknya yang lain sujud menyembah kepada dia, sedangkan dia pada waktu itu adalah anak bungsu. Ini berarti 11 bintang ini, Yusuf adalah bintang yang ke-12 dan saudaranya adalah 11 bintang yang lain. Jadi kalau saya gambarkan ini dengan disesuaikan dengan kitab Wahyu, maka ini tidak lain dari menggambarkan Yakub dan keturunannya atau suku Israel. Oleh karena itu, suku Israel lah yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12 yang sedang mengandung. Dikatakan bahwa perempuan ini melahirkan seorang anak di dalam Wahyu pasal 5, ya, melahirkan seorang anak laki-laki yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi, dan tiba-tiba anaknya itu dirampas, ya. Bahasa aslinya ya dari harpaso juga, ya, harpaso, saudara, dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan ini, yaitu orang Israel,
saya tafsirkan ini adalah gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan, ayatnya ada di dalam Wahyu pasal 2, ayat 26 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ya, saudara, dari ayat 26 sampai 27 ini berbicara mengenai jemaat di Tiatira, saudara, yang dikatakan barang siapa yang menang, ya, sampai pada kesudahannya, mereka akan diberikan tongkat besi sebagai tanda pemerintahan. Ya. Kita tahu bahwa mereka ini adalah gereja. Ya. Jemaat di Tiatira ini adalah gereja Tuhan yang dipilih Tuhan ketika mereka berhasil melewati segala ujian sampai kesudahannya. Oleh karena itu, saya menafsirkan, saudara, bahwa pada akhir zaman, ya, akan mencapai sebuah jumlah yang sudah ditentukan, yaitu jumlah jemaat yang tepat untuk disingkirkan. Maka akan terjadi, untuk disingkirkan, maksud saya untuk rapture, untuk mengalami pengangkatan, maka akan terjadi pengangkatan gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan diangkat. Dan nanti setelah habis masa kesusahan besar atau masa antikris, semua orang yang mengalami rapture, ya, gereja Tuhan yang mengalami rapture akan memerintah dengan gada besi bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun lamanya. Memang ada yang menafsirkan bahwa ini bisa ditafsirkan sebagai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah lahir sebelum kitab ini ditulis, saudara. Dan kitab ini adalah kitab nubuat yang berbicara mengenai kejadian-kejadian yang akan datang, yang terjadi di akhir zaman. Jadi kalau saya sesuaikan dengan alur waktunya, kalau kita menafsirkan bahwa perempuan itu adalah gereja, lalu ini adalah anaknya, maka itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Tetapi kalau kita melihat dasar ayatnya tadi, dan kita lihat garis waktunya, maka akan sesuai, saudara, bahwa perempuan itu adalah Israel dan anaknya ini adalah gereja Tuhan yang mengalami rapture atau mengalami pengangkatan. Lalu apa yang terjadi pada perempuan itu ketika dikejar oleh naga ini, saudara? Ya, naga ini berusaha mengejar keturunan dari perempuan, yaitu anak laki-laki ini, tetapi ketika tidak bisa, maka dia berusaha mengejar perempuan ini. Yang terjadi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Artinya orang Israel ini, ya, keturunan dari Yakub ini tidak mengalami rapture. Mereka mengalami penyingkiran, saudara. Disingkirkan di sebuah tempat yang namanya padang gurun, dan di tempat itu ada persediaan yang disediakan oleh Allah, ya, saudara, sehingga mereka akan terpelihara. Jadi pada akhir zaman, naganya dan pasukannya ini akan mengejar ya orang-orang Israel, ya. Mereka akan berusaha untuk menghancurkan bangsa ini, saudara. Makanya salah satu tanda di akhir zaman adalah perang melawan bangsa Israel. Kita akan melihat kejadian-kejadian, kita harus memperhatikan di akhir zaman apa yang terjadi pada bangsa Israel. Ketika perang melawan bangsa Israel sudah mulai terjadi, yaitu perang Gog itu, saudara. Perang Gog ini ada dua. Yang satu terjadi di dalam kitab Yeskiel, yang satu terjadi dalam kitab Wahyu. Yang di dalam kitab Yeskiel, perang ini hanya skupnya kecil, saudara. Menyangkut orang Israel dengan bangsa-bangsa yang di sekitarnya dipimpin oleh bangsa dari utara sekali. Sedangkan perang Gog dan Magog atau Harmagedon di kitab Wahyu berbicara mengenai seluruh pasukannya iblis melawan seluruh pasukannya Tuhan. Jadi ini berbicara bukan mengenai perang Harmagedon, tetapi ini berbicara mengenai perang
di dalam kitab Yeskiel, saudara. Nah, disinilah kita melihat, saudara, bahwa pada akhir zaman kita gereja Tuhan, ya, sebelum adanya kesusahan besar yang diusahakan oleh naga ini, saudara, bagi umat-umat Tuhan, Tuhan memberikan suatu pengharapan kepada kita bahwa kita akan mengalami pengangkatan, saudara. Kita tidak akan dihancurkan oleh iblis, tetapi kita diselamatkan oleh iblis. Dan pengharapan inilah yang kita selalu tunggu-tunggu, saudara, menurut Wahyu pasal 12. Dan bagi bangsa Israel, mereka akan dipelihara Tuhan selama 3,5 tahun. Jadi saya menyimpulkan di sini, ya, dikatakan ayat yang ke-6 di situ, dipelihara di situ 1260 hari lamanya atau 3,5 tahun, bahwa rapture dan penyingkiran itu terjadi kurang lebih 3,5 tahun sebelum kesusahan besar, ya. 3,5 tahun sebelum masa kesusahan besar. Ya, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, saudara. Kita memang harus mengalami 3,5 tahun permulaan dari penderitaan. Kita harus bijaksana mempersiapkan hidup kita untuk lebih sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Karena untuk diselamatkan itu bukan hanya tidak terima tanda, saudara, tetapi untuk diselamatkan itu kita harus menjaga hidup kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Untuk mengalami rapture, kita harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, supaya kita dilayakkan Tuhan untuk mengalami rapture, saudara. Kita tidak tertinggal di dunia ini. Ya, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua, dan kita juga terus hidup bijak di akhir zaman. Tuhan memberkati.